Kali ini kita bakal bedah suplemen dari Indo yaitu Puro. Ada yang baru dari Puro. Yaps, kreatin yaitu Puro Crea Pro, dan Puro melaunching dua jenis kreatinnya. Ada yang MES 200 dan ada yang jenis Crea Pure. Jadi bingung ini ya milih yang mana. Makanya tonton video ini sampai selesai karena semua kita kupas tuntas di video kali ini. Let's check it out. Puro Crea Pro punya dua kemasan yang berbeda. Pertama ada Crea Pro yang MES 200 dan yang kedua ada Crea Pro Crea Pure. Aduh, sulit banget ngomongnya. Tumben nih ya nggak pakai botolan kayak merek-merek yang lainnya. Emang produk Puro ada yang pakai botolan ya? Oh, iya juga ya. Mungkin ya dikarenakan serving size-nya di sini cuma 20 serving doang. Jadi kreatin ini nggak perlu waktu yang lama buat ngabisinnya. Tapi ya kalau kita pakai kemasan yang mode botolan, ya terlihat lebih elegan dan juga mudah ya diaplikasikan. Soalnya kadang ziplock itu nggak terlalu nempel rapet. Nah, kalau kita lihat ya sepintas di sini nggak terlalu berbeda nih kemasannya. Kemasannya baik yang Crea Pure maupun yang MES 200, perbedaannya cuma pada stikernya nih doang. Jadi yang di Crea Pure ini ada stikernya, yang di MES 200 nggak ada stikernya. Waduh, stikernya ini bisa lepas tempel ini. Tinggal ditempelin yang ke MES 200, ya kelar jadinya. Tapi tenang, cara bedainnya kalian bisa lihat batch number di belakangnya sini. Kalau belakangnya di sini ada batch numbernya ada H, C atau HC, berarti itu Crea Pure, dan kalau di belakangnya ada akhirannya JC berarti itu MES 200. Jadi biar nggak ketipu ya. Kalau mengacu pada websitenya di situ dijelaskan mengandung kreatin monohydrate. Tapi di kemasannya di sini nggak dijelasin, cuma tertulis kreatin, wes gitu doang. Sedangkan kreatin itu kan banyak jenisnya ya. Itu pun tertulis di komposisinya aja di sini. Sedangkan di depan kemasannya di sini hanya tertulis Crea Pro dan tidak ada subjudul yang menjabarkan tentang Crea Pro itu sendiri. Dan setelah dikonfirmasi ternyata untuk yang di komposisi memang dari BPOM-nya bertuliskan kreatin ya. Cuman yang mereka daftarkan ini sudah jenis kreatin monohidrat kok, bukan kreatin HCl atau yang lain-lainnya. Tapi kalau memang Puro Crea Pro menggunakan bahan dari Crea Pure, lalu yang MES 200 ini menggunakan bahan apa? Apakah Pharmagrade juga seperti yang Crea Pure? Dan mengapa Crea Pro MES 200 ini tidak dikategorikan sebagai micronized creatine monohydrate? Padahal kan partikelnya sudah MES 200. Soal ini gue tanya ke tim Puronya dan kata mereka yang jenis MES 200 memang menggunakan micronized kreatin monohydrate. Jadi di sini sudah MES 200, micronized juga. Cuman katanya dipersingkat namanya jadi MES 200. Soalnya kalau ditaruh di depan kan itu kepanjangan itu yang namanya ya. Mana tulisan MES 200-nya aja nggak ada. Yang penting kita udah tahu ya, ini sudah jenis micronized dan kata mereka juga bahan bakunya MES 200 yang mereka pakai ini juga sudah standar Pharmagrade. Satu serving dari Crea Pro ini, baik yang Crea Pure atau yang MES 200 ini adalah 7 gram. Kalau kita lihat di komposisinya di belakangnya sini nih, nggak 100% kreatin komposisinya. Emang dominannya ya pasti kreatin, tapi ada bahan lain di sini sebagai perisanya, kayak lemon bubuk ya di sini ya. Karena ini varian rasa ya, jadi ada rasa lemonnya, terus ada malto juga tertulis di sini. Terus ada pemanisnya juga dan juga pewarna makanannya. Di sini wajar mengapa 7 gram per servingnya mengandung 5 gram kreatin. Tunggu dulu. Gak ada dijelasin dari kemasannya ini 5 gram kreatin atau kagak. Tenang, soal ini nanti gua bahas di analisis labnya. Dengan maraknya kreatin yang unflavor, perlu digarisbawahi di sini, nggak semua orang menyukai rasa tawar. Terkadang mereka itu mencampurkan kreatinnya dengan susu whey, ditambah dengan pemanis jagung, menambahkan dengan elektrolit, dan jenis-jenis lainnya agar lebih enak dinikmati ya. Jadi nggak semua langsung serok mulut. Dan inilah alasan Puro membuat kreatinnya dengan varian ada rasanya. Tapi tenang, soal apakah kreatin dari Puro ini ada yang unflavor, katanya coming soon ya. Soalnya lagi proses. Oke, penasaran gimana bentukannya dan juga rasanya? Mari kita bikin. Nah, ketika dibuka, Crea Pro ini bentuk bubuknya tuh halus dan berwarna kuning pucat. Ada bau lemonnya juga, dan pas gua larutin dalam air ternyata mudah larut. Dan rasa lemonnya juga enak loh. Ada rasa kecut-kecut segar khas lemon gitu. Bisa diminum sebelum atau setelah latihan atau kapanpun kalian membutuhkan kreatin. Bisa menggunakan fase load atau loading atau juga menggunakan fase maintenance. Keduanya benar. Yang penting kalian itu harus minum secara kontinu. Baik kalian itu pas lagi latihan atau pas lagi off atau rest day.
Puro Crea Pro ini baik yang Crea Pure atau yang Mesh 200 ini sudah BPOM dan juga halal. Dan di sini gue disuguhin hasil lab dari SIG untuk analisis proximatnya ya. Proteinnya di situ dari hasil lab SIG-nya adalah 79,31%. Ini masih bingung. Apakah ini hasil weight base atau yang sudah dry base. Dan ketika dikonversi per servingnya, maka didapatkan protein 5,55 gram. Dan itu memang mendekati dengan yang diklaim di kemasan. Di belakang kemasannya ini kan ada informasi nilai gizinya nih. Di sini tertulis 6 gram proteinnya. Karena memang kreatin itu kalau dianalisis, dia akan terdeteksi sebagai protein di dalamnya. Karena lab di Indo masih yang proximat ya. Berarti itu menandakan kadar kreatin per servingnya ya sekitar 5 gram ya di sini per servingnya. Dan itu adalah acuan pertama. Nah, dan acuan kedua gue diberikan hasil analisis HPLC dari tim Puronya. Jadi metode HPLC ini digunakan untuk mengetahui nilai kreatin yang ada pada produk tersebut. Dan hasil dalam satu servingnya atau 7 gram tadi itu sudah mendapatkan 5,05 gram kreatin. Jadi kita simpulkan di sini per servingnya 5 gram kreatin. Walaupun di sini nggak tertulis di sini berapa gram kreatin di dalamnya per servingnya. Nah, melihat di NutriFact-nya dengan takaran 7 gram satu servingnya, di sini mengandung gula 1 gram. Kok bisa ya? Apa karena perisanya tadi? Tapi kan itu cuma perisa lemon. Atau karena penambahan sukralosanya. Tapi nggak mungkin sebanyak itu ya sampai 1 gram. Karena kan ini cuma 7 gram persajiannya. Apa mungkin karena maltodextrinnya tadi? Tapi kalau soal malto, kalau kita lihat dari karbohidratnya di sini 1 gram, itu menandakan pencampuran maltonya ya nggak terlalu tinggi. Walaupun serving size-nya cuma 7 gram. Mengenai apakah benar Puro ini menggunakan Crea Pure, terlebih dahulu kita cek di website Crea Pure. Apakah ada nama Puro sendiri dan sudah terregistrasi di Crea Pure itu sendiri? Pertama kita masukkan kode Crea Pure yang ada di kemasan Puro, lalu kita input di website Crea Pure. Dan ternyata muncul di situ nama Puro. Jadi secara ofisial brand Puro sudah terdaftar resmi menggunakan Crea Pure. Soal harganya nih ya, baik itu yang Crea Pure atau yang Mesh 200 kreatinnya ini, bedanya ya yang ini 4 ribuan dan yang ini 3 ribuan. Mengenai apakah itu sepadan harga dengan kualitas yang diberikannya, menurut gua harga 4 ribu sampai 3 ribuan yang Crea Pure atau Mesh 200 ini masih di rentang harga yang termasuk murah. Sekelas kreatin monohidrat apalagi dengan kategori yang sudah Mesh 200 dan yang mengusung build quality bersandar internasional. Untuk kualitas walaupun ini membutuhkan takaran 7 gram per servingnya, jadi ada campuran bahan yang lain ya. Cuma poin pentingnya adalah kita bisa mendapatkan 5 gram kreatin di setiap servingnya. Makanya di sini 20 sajian per kemasan. Dengan harga 75.000 sampai 85.000 per kemasannya ini adalah salah satu alasan kenapa Puro hanya melaunching varian yang 20 serving. Karena lebih ekonomis dan bisa menjangkau konsumen dengan budget di bawah 100.000. Soal itu yang jenis Crea Pure dan juga yang Mesh 200 ini apa beda rasanya, menurut gue ya sama aja, nggak ada perbedaan soal rasa. Ataupun reaksinya juga pas gue pakai beberapa hari ini baik yang Crea Pure ataupun yang Mesh 200 ya nggak terlalu berbeda. Karena gue baru pakai beberapa hari ya. Jadi di sini belum bisa ya gue memutuskan atau menjawab soal power, soal strength ataupun efek ergogenik yang lainnya. Efek yang kita rasakan dalam penggunaan kreatin itu bisa memerlukan waktu hingga 2 minggu, bahkan nunggu sampai sebulan baru terasa ergogeniknya. Dan itu pun tiap orang punya reaksi yang berbeda-beda. Kalau harus memilih, apakah pilih Crea Pure atau Mesh 200? Keduanya punya hal positif yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan 5 gram kreatin monohydrate. Kalau kalian pengen mendapatkan kreatin dengan build quality yang sudah terjamin, maka bisa pilih yang Crea Pure. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan kreatin yang bisa lebih diserap ke tubuh, maka bisa pilih yang Crea Pro Mesh 200. Karena ini bukan Mesh 200 ya yang Crea Pure ini ya. Tapi selisih harganya cuma 500 perak per servingnya lebih mahal Crea Pure. Dari segi bahan baku memang ya dua varian kreatin ini berbeda. Tapi perbedaan cuman ada build quality dan kehalusan partikelnya. Gue sendiri ada kepikiran. Bagaimana jika saya mencampurkan kedua varian ini?
maka saya akan mendapatkan benefit keduanya. Creapure dengan Mesh 200. Tapi apakah itu aman mencampurkan keduanya ini? Itu masih aman. Karena basically sama-sama mengandung kreatin monohydrate. Rasanya pun sama di sini ya, lemon. Oke, segitu dulu infonya soal Puro Crea Pro ini. Mau dapetin Puro Crea Pro ini secara gratis, gua ngadain giveaway 12 piece Puro Crea Pro Mesh 200 ini untuk 6 orang terpilih. Jadi satu orangnya dapat 2 bungkus Puro ini nih. Caranya gimana? Semua sudah gua jabarin di kolom deskripsi. Jadi ikuti rulesnya bener-bener ya. Oke, semoga beruntung dan sampai jumpa di video berikutnya.